Shalom Jemaat Kana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Di minggu ini kita sedang membahas tentang bagaimana kita harus bertumbuh di dalam mengasihi. Jemaat yang kekasih, satu saat di salah satu rumah sakit terlihat seorang dokter yang tergesa-gesa hendak masuk ke ruangan operasi. Dan sebelum dokter ini masuk, tiba-tiba dia dicegat oleh seorang bapak dan kemudian dengan nada marah berkata kepada dokter ini, "Kenapa dokter baru tiba? Anak saya sedang kritis dan jika terlambat dioperasi maka ini bisa membahayakan nyawanya." Kemudian dokter itu dengan hanya tersenyum berkata kepada bapak ini, "Maaf, saya tadi memang tidak berada di tempat karena saya kebetulan ada kegiatan di luar." Dan dengan tidak berlama-lama dokter itu kemudian segera masuk ke ruangan operasi. Operasi berjalan dan kemudian setelah beberapa jam kemudian dokter itu keluar dan kemudian mengatakan kepada bapak tadi yang ternyata adalah ayah dari anak itu, operasi sudah berjalan dengan lancar dan anak bapak dalam kondisi yang stabil dan tinggal menunggu istirahat saja. Kalau bapak ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung ke suster saja. Dan segera dokter ini langsung meninggalkan bapak ini. Melihat tingkah dokter yang seperti itu, kemudian bapak ini berkata kepada suster, "Dokter itu sombong sekali." Dan kemudian suster itu berkata kepada bapak ini yang menjadi ayah dari anak yang barusan dioperasi, sambil dia menitikkan air mata. Dia berkata, "Pak, dokter tadi sedang berada di pemakaman anaknya karena kemarin anaknya mengalami kecelakaan dan membuat anaknya meninggal. Dan ketika sedang ditelepon, dia sedang berada di pemakaman. Tapi karena dia mengasihi anak bapak, maka dia meninggalkan acara tersebut untuk dapat melakukan operasi, untuk dapat menolong anak bapak." Nah, kisah ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kualitas kasih yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kasih yang tidak hanya dari ucapan, tetapi kasih yang harus dibuktikan melalui tindakan kita. Hari ini saya ingin berbagi dari Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-36 dan sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian, "Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kita melihat dalam ayat-ayat ini bagaimana Yesus menunjukkan tentang kualitas sebuah kasih, di mana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kalau ingin mengasihi maka kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Maka kalau kita mau mengasihi Tuhan dan kalau kita mau mengasihi sesama, maka kita harus menunjukkan sebuah kualitas kasih yang Yesus inginkan. Bagaimana dengan kualitas kasih yang kita miliki hari ini? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama dengan kualitas yang sama? Jadi kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi hanya setengah hati kita. Tuhan menginginkan untuk kita memberikan segenap hati kita sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Dan kemudian tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita peduli dengan diri kita, bagaimana kita memperhatikan diri kita, maka kualitas kasih yang sama kita juga harus berikan kepada sesama kita.
Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana kita harus memiliki kualitas kasih seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita semua dan boleh menjadi tuntunan buat kita dalam menjalani hari ini, bahkan menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.